Bila tiba saat berganti dunia. Kelewat dekat dengan anak seorang pembantu ini. Sekar kan sekarang sudah jadi muridnya Mia. Lagian Mia juga kan suka sama anak kecil. Mia, kalau kamu memang suka sama anak kecil, kenapa kamu tidak menikah saja? Supaya kamu bisa punya anak dari darah daging kamu sendiri. Kamu itu sudah 27 tahun, Mia. Bisa-bisa kamu jadi perawan tua. Mia, ayah pengen segera punya cucu. Jadi ayah minta, kamu segera menikah. Ayah apa-apaan sih? Ya, 27 tahun itu belum terlalu tua untuk disebut sebagai perawan tua. Lagian, Mia juga kan masih ingin serius, masih ingin fokus di dunia pendidikan. Harta ayahmu ini, dengan kebun teh yang ayah miliki ini, cukup untuk menafkahi kamu, anakmu, hingga 7 turunan. Mia, kamu itu anak tunggal ayah. Pokoknya, ayah pengen kamu segera menikah. Dan ayah sudah menjodohkan kamu dengan anak seorang konglomerat yang ada di kota. Ayah ini apa-apaan sih? Pokoknya Mia nggak mau menikah dengan laki-laki pilihan ayah. Mia akan menikah dengan laki-laki yang Mia cintai. Hubungan Mia dan Sekar begitu dekat. Kalau aku bisa menikah dengan Mia, aku nggak perlu kerja lagi. Hei, wartawan! Hai, masih betah ngeduda? Ya sudah, Pak Hartawan. Saya mau pamit dulu. Mau ke KUA. Oh. Kalau Farida menikah sama Bagus, kebun teh milik Farida pasti akan dikuasai oleh Bagus. Itu artinya kebun teh milik Bagus akan semakin luas. Dan itu bisa mengancam usaha teh milik saya. Rupanya kedua orang kaya pemilik teh di bukit ini saling bersaing. Ini akan aku manfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Apa-apa nih? Diam. Ayo, kurang ajar. Kamu siapa? Hei. Jangan ambil tas saya. Lepaskan. Sini kamu. Maju sih. Maju. Pak, tasnya Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Ya setiap manusia itu kan harus saling tolong-menolong Pak. Oh ya Pak, saya buru-buru mau ketemu sama Pak Hartawan. Kira-kira Bapak tahu nggak Pak Hartawan yang punya perkebunan teh di sini? Hartawan? Iya. Saya Hartawan. Kamu siapa? Jadi Bapak Hartawan? Iya. Oh, kebetulan sekali Pak. Saya Jimmy Pak. Ya, saya ini insinyur pertanian, Pak. Saya ingin mengadakan penelitian terhadap perkebunan teh Bapak yang katanya
kebun teh Bapak ini sangat bagus kualitas tehnya. Begitu. Ya, ya. Hasil teh dari perkebunan saya ini, terus terang, kualitasnya terbaik dibanding teh dari perkebunan yang lain. Kalau Nak Jimmy nggak keberatan, saya ajak keliling lihat-lihat perkebunan saya. Boleh, Pak. Mari. Ya. Kalau saya diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri terhadap perkebunan teh ini, Pak, saya akan bantu memasarkan perkebunan ini ke luar negeri. Wah, hebat. Bisa ke Jepang, ke Cina, lalu ke Hong Kong, bahkan ke Singapura. Karena saya banyak teman konglomerat teh di sana. Nah, ada salah satu kafe di sana, Pak, yang menyajikan upacara minuman. Namanya Cato atau Canoyu. Wah. Nah, harga satu cangkir teh saja, Pak, bisa jutaan rupiah. Dan kalau saya kelola kebun teh Bapak ini, saya yakin pasti akan dibeli dengan harga tinggi. Wah. Bahkan dolar. Wah, saya senang sekali. Saya tertarik dengan cerita Nak Jimmy. Jadi saya berpikir, bagaimana kalau kamu kerja saja sama saya? Yang kualitasnya jelek, jangan dicampur dengan daun teh yang kualitasnya bagus. Karena itu kan merusak pasaran. Jadi yang bagus aja yang kita jual. Ngerti? Kamu siapa? Berani ngatur-ngatur di sini? Saya Jimmy. Saya pegawai barunya Pak Hartawan. Dan saya diberikan kepercayaan sebagai pengawas produksi dan juga pemasaran daun teh. Kamu ini siapa? Saya Supriyatna. Mandor kepercayaannya Pak Hartawan. Oh, jadi kamu orangnya. Sayangnya Pak Hartawan pernah bilang pada saya, kalau mandornya itu otaknya nggak cerdas. Jadi dia cuma bisa mengatur buruh, tapi tidak pernah tahu mana teh yang kualitas bagus dan mana yang jelek. Jangan bawa-bawa nama juragan di sini. Gak mungkin dia bilang begitu. Ya kalau nggak percaya tanya aja sendiri. Supri. Ini Pak. Pak, Kamu harus bisa kerjasama dengan Jimmy. Jimmy ini sarjana pertanian. Jadi kamu harus bisa belajar banyak dengan dia. Kalau kamu tidak bisa meningkatkan kemampuan kamu, jabatan kamu sebagai mandor bisa turun derajat menjadi buruh petik teh. Ya. Tapi Pak, Jim. Itu udah beres semua? sudah Pak. Ada apa ini? ada apa ini? Masuk perinya! Maju! Maju kalian! Bangun! Terima kasih. Kamu gak apa-apa? Kamu gak apa-apa? Kamu beneran gak apa-apa? Kamu siapa? Saya Jimmy, Pak. Terima kasih, Jimmy. Sama-sama, Pak. Iya. Aku sih curiga. Ini pasti perbuatan si hartawan. Kenapa Bapak bisa ngomong seperti itu, Pak? Aduh, sebenarnya nggak enak aku ngomong di sini. Tapi nggak apa-apa, biar kamu tahu. Si hartawan itu, ya, kalau bersaing, baik dalam urusan bisnis perkebunan, ada satu yang lebih parah. Dalam urusan asmara, aku mengawini perempuan yang dia sukai. Istri saya.
begitu ceritanya. Jadi aku sangat yakin kalau ini perbuatan si hartawan. Ya, bisa jadi begitu, Pak. Soalnya saya juga bekerja di perkebunannya Pak Hartawan. Oh, Di bagian pemasaran. Saya sangat tahu sifat Pak Hartawan itu. Dan saya tidak suka, Pak. Dia itu suka semena-mena terhadap karyawan dia sendiri. Dia culas, Pak. Bagaimana kalau saya menawarkan kamu kerja sama kita? Ya. Lalu, apa keuntungan buat saya kalau saya ikut bekerja dengan kalian? Sayang, 2 kali gaji yang dikasih sama si hartawan. Bagaimana? Terima kasih, Pak, atas tawarannya. Tapi buat saya masih belum menarik, Pak. Bagaimana kalau kita bagi hasil? 50-50. Saya akan jual semua teh yang ada di dalam gudang Pak Hartawan yang kualitas utama pada Bapak. Lalu kemudian Bapak timbun. Dan ketika teh itu langka, baru kita keluarkan. Dan keuntungannya tentu kita bagi 2. 50-50. saya setuju 50-50. Ya, kamu apa itu kamu? Ya, kita bicarakan di rumah saja. Ini alamat aku. Mari. Sekarang kalian pergi dari sini supaya Pak Hartawan dan juga Pak Bagus nggak curiga sama kalian. Ya, Bos. Dan ketika saya butuh kalian lagi, nanti saya hubungi. Ya, siap, Bos. Rido, Buat kamu. Buat kamu. Rido, kamu Rido kan? Kenapa kamu mengaku sebagai Jimmy? Siapa bilang? Aku memang Jimmy. Kamu jangan berbohong, nak. Aku ini makmu. Aku tahu kalau kamu namanya Rido. Meskipun kamu nyamar sebagai apapun, mak tahu. Ada tai lalat di lehermu itu. Ayah, kenapa ayah nyamar? Kenapa ayah tinggalin Sekar? Sekar kangen sama ayah. Udah nggak usah ribut. Dengar, cukup kalian berdua yang tahu siapa aku sebenarnya. Jangan pernah kalian bongkar pada siapapun. Awas ya, kalau kalian berani, aku nggak akan pernah mau bertemu dengan kalian lagi. Ayah kenapa ngomong gitu? Diam! Kalau kalian masih mau hidup enak, kalian harus bantu aku supaya aku bisa menikahi Mia. Kalau aku bisa menikahi Mia, semua harta Pak Hartawan akan jadi milik aku. Dan kalian nggak akan hidup susah lagi. Gimana sih? Rido, kamu jangan menjolimi Mia, Rido. Dia tuh anak baik. Cukup kita berdua saja ya kok buat menderita. Jangan Mia. Udah cukup! Astagfirullahaladzim. Rido, kamu tega sama emak dan anak kamu. Bukan makanan buat Pak Hartawan.